Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian yang menonton video ini. Hari ini, saya, Ajeng Dewi Putri Kirana Gasli, NIM 130, dan rekan-rekan saya, Mariana Naomi, NIM 109, Nazwa Tasyafira, NIM 108, dan Denalin Melona Pagadi, NIM 121. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sebuah materi dari teori komunikasi yang berjudul dramatisme. Jadi, dramatisme itu adalah salah satu karya penting oleh Kenneth Burke, seorang ahli retorika di sastra Amerika yang sangat dihormati hingga saat ini. Buku ini diterbitin pada tahun 1945 dan jadi salah satu karya yang paling berpengaruh dalam bidang studi komunikasi hingga saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih arti dramatisme itu? Apa sih arti teori ini? Oke. Menurut Kenneth Burke, dramatisme adalah sebuah teori yang memandang tindakan manusia itu sebagai sebuah drama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah drama, di mana kita tuh adalah aktor di kehidupan kita sendiri. Jadi, dramatisme itu di mana simbol-simbol itu digunakan untuk berkomunikasi dan membentuk identitas serta hubungan antar individu. Jadi, dan Burke ini tuh memperkenalkan konsep dramatismenya dalam bukunya yang berjudul A Grammar of Motives pada tahun 1945. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary. Baik, izinkan saya melanjutkan materinya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bahasa sebagai asal mula rasa bersalah. Omong-omong tentang simbol, Burke sendiri menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang serba menggunakan simbol. Apapun yang manusia lihat, apapun yang manusia rasakan, dan apapun yang manusia perhatikan dibentuk menjadi sebuah simbol. Lalu, Burke menganggap kapasitas kita untuk berbahasa sebagai sumber kejatuhan kita. Hal ini karena bahasa memperkenalkan hal yang negatif. Nah, dari simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia, terbentuklah bahasa. Bahasa sendiri, seperti dalam bahasa Inggris sendiri memiliki tense, yaitu dalam tense-nya memiliki kalimat yang positif, negatif, dan interrogatif. Bahasa memperkenalkan hal yang negatif bukan berarti hal yang buruk, tetapi dalam kalimat negasi seperti kata tidak ada, tidak boleh, atau hal-hal lain yang bermula dengan kata tidak. Lalu, dari kata-kata tersebut, kata-kata negasi tadi, kita dapat menentukan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dalam poin kedua, kita tidak bisa memiliki hukum tanpa sisi negatifnya. Nah, ketika kita sudah memiliki kata-kata negasi, kita bisa menentukan hukum tersebut. Tidak hanya hukum resmi seperti hukum negara, tetapi bisa terwujud dengan hukum yang ada di lingkungan kita ataupun hukum terhadap diri kita sendiri. Lalu dalam poin ketiga, Burke menggunakan rasa bersalah sebagai istilah umum untuk mencakup setiap bentuk ketegangan, kecemasan, malu, memalukan, jijik, dan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Nah, ketika kita memiliki hukum atau peraturan terhadap diri kita sendiri ataupun dalam lingkungan, kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. Dan ketika kita justru melakukan hal yang dilarang, kita akan merasakan bersalah. Seperti ketika kita salah berbicara kepada teman kita akan merasakan bersalah. Burke sendiri memiliki definisinya tentang manusia. Dan definisi tersebut mengalir dengan konsep rasa bersalah. Definisi Burke mengenai manusia ialah man is the symbol using inventor of the negative, separated from his natural condition by instruments of his own making, goaded by the spirit of hierarchy, and rotten with perfection. Nah, dengan Burke
penemu hal negatif. Burke menegaskan bahwa hanya melalui bahasa buatan manusia, kemungkinan adanya pilihan menjadi ada. Ini sama dengan poin kedua tadi. Dengan adanya kata negasi, kita bisa membuat hukum untuk diri kita sendiri ataupun lingkungan kita. Berbeda dengan dunia tanpa manusia, yang hanya ada hewan dan tumbuhan. Hewan sendiri melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Mereka tidak mau, mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan tumbuhan. Mereka menerima cahaya matahari, mereka menerima nutrisi, mereka menerima zat-zat untuk bertambah atau bertumbuh dan berkembang. Lalu ketika ada manusia, pilihan menjadi ada karena manusia sendiri memiliki akal dan pikiran. Manusia bisa memilih untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Maka dari itu, kemungkinan adanya pilihan menjadi ada. Lalu dalam poin kedua, beryakin bahwa tidak peduli seberapa tinggi kita mendaki tangga kinerja, kita akan selalu merasakan rasa malu yang kuat karena kita tidak mencapai kesempurnaan. Nah, dari poin berikut, berpenjelaskan bahwa kita selalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi ekspektasi kita akan merasakan kecewa yang sangat mendalam. Contohnya ketika kita memiliki target, yaitu kita bisa push up 100 kali dalam latihan sebulan. Jadi kita memulai latihan tersebut dalam awal bulan, dan dalam akhir bulan kita berekspektasi bahwa kita bisa melakukan 100 kali push up. Nah, kita itu percaya diri bahwa kita bisa melakukan push up dalam 100 kali. Kita percaya kita bisa melakukannya. Dan ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi diri kita sendiri, kita akan merasakan malu yang sangat kuat, malu yang sangat berat, karena kita tidak bisa mencapai ekspektasi yang kita sudah buat. Kita akan merasakan malu dan cemas karena yang awalnya kita percaya terhadap diri kita sendiri, lalu kita gagal untuk memenuhi ekspektasi tersebut yang membuat kita menjadi ragu terhadap diri kita. Begitulah konsep rasa bersalah yang dimaksud oleh Burke. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Mary, kalian akan masuk ke dalam The Bold Redemption Cycle, a Universal Motive for Rhetoric, atau siklus penebusan rasa bersalah, motif universal untuk retorika. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak retorika itu apa? Jadi di sini retorika itu adalah pencarian publik terhadap seseorang atau sesuatu yang patut disalahkan, atau yang bisa disebut sebutan yang pantas untuk kambing hitam. Jadi, untuk penjelasannya sendiri, di dalam diri khalayak yang merasakan rasa bersalah ini akan ada yang namanya perspective of incongruity, atau suatu ketidaksesuaian yang terjadi atau hal yang tidak seharusnya terjadi. Jadi, incongruity sendiri itu adalah ketidaksempurnaan yang dirasakan oleh diri. Itu tentu ya, menggelitik atau men-trigger ketidaksempurnaan atau sikap perfeksionis seorang manusia. Jadi, untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia tuh mikir bahwa harus ada pihak yang disalahkan atas rasa ketidaksempurnaan ini. Oleh karena itu, Burke itu menganggap retorika adalah pencarian khalayak akan kambing hitam atau scapegoat yang sempurna, atau seseorang yang patut atau pas untuk disalahkan sebagai pengganti mereka. Jadi, setelah pembahasan retorika tadi, Burke itu juga menaruh perhatian besar pada pilihan kata yang digunakan oleh para speaker atau para pembicara.
Dia juga merekomendasikan suatu analisis konteks yang didapat dari memperhatikan frekuensi dan intensitas pemakaian kata-kata. Dia juga menyebut istilah-istilah seperti God terms dan devil terms. Jadi apa sih God terms dan devil terms ini? God terms yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa segala hal positif atau kebaikan terkandung di dalamnya. Jadi kata-kata yang baik menurut para speaker dan bisa didemonstrasikan atau ditujukan pada para khalayaknya. Nah, lawan dari God terms sendiri itu adalah devil terms. Devil terms adalah yang menurut speaker itu kayak jahat, buruk, ataupun salah. Jadi, kedua terms ini itu menurut Burke itu nggak bisa lantas dipahami maknanya dengan merujuk pada suatu kamus. Jadi, seperti kita mencari satu arti kata di dalam kamus. Tetapi dengan memperhatikan dan memahami konteks di mana-mana kata itu digunakan dalam pidato. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi dulu untuk memahami kata-kata tersebut itu masuk ke dalam God terms atau devil terms. Jadi menurut Burke ini ada dua cara untuk melepaskan rasa bersalah atau menebus kesalahan. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah menghilangkan rasa bersalah dengan cara menyalahkan diri sendiri atau yang bisa disebut dengan self-blaming. Jadi self-blaming itu sendiri itu kayak suatu pengakuan dosa dan permohonan ampun. Jadi seperti bahasa sederhananya seperti aku tahu aku salah, aku minta maaf. Nah, tetapi sayangnya terkadang hal itu sulit untuk dilakukan oleh para manusia karena alasan-alasan tertentu. Dan yang kedua adalah mencari tanda-tanda korban di setiap kasus retoris atau yang bisa disebut dengan blaming others atau menyalahkan orang lain. Jadi menurut Kenneth Burke ini akan lebih mudah untuk seseorang mencari scapegoat atau kambing hitam untuk disalahkan atas masalah-masalah yang ada. Jadi itu namanya seperti bahasa Inggrisnya itu kayak victim edge, yaitu mendesain musuh eksternal sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap semua keburukan yang telah terjadi. Jadi untuk melepaskan rasa bersalah ini, kita akan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Jadi rasa tanggung jawab atau rasa bersalah kita ini akan jadi lebih plong karena sudah ada orang lain yang bertanggung jawab atas kesalahan kita. Yang selanjutnya adalah identification. Without it, there is no persuasion. Identifikasi berhasil dalam persuasi. Penting bagi pembicara untuk benar-benar mengidentifikasi pembicara dengan audiensnya. Tanpa identifikasi yang mendalam ini, persuasi tidak akan terjadi secara efektif. Meskipun Burke menghargai retorika Aristoteles, ia lebih menekankan pentingnya pembicara memahami dan menghubungkan diri dengan audiens daripada sekedar mengandalkan argumen logis atau anti-meme. Lalu ada Burke says, yang pertama adalah identifikasi dengan pembicara bukan sekedar rasa keterhubungan yang sekilas, namun sebaliknya. Tanpa identifikasi tidak ada persuasi. Yang kedua, ada identifikasi adalah kunci persuasi. Sebagai contohnya, bagi seorang calon presiden, hal ini berarti menyusun pesan-pesan yang dirancang untuk membangun rasa identifikasi tersebut. Yang ketiga adalah komunikator yang efektif dapat menunjukkan konsubstansialitas dengan memberikan tanda-tanda dalam bahasa dan penyampaian bahwa sifat-sifatnya sama dengan pemiliknya. Lalu yang terakhir ada, identifikasi adalah titik temu yang terjalin antara pembicara dan audiens. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah depentat dalam teori dramatisme. Apa sih depentat ini? Selain mengembangkan teori dramatisme, pada tahun 1954, Burke menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman aktivitas simbolik. Jadi, depentat adalah metode agar kita bisa lebih memahami teori dramatisme. Elemen-elemen depentat. Depentat sendiri memiliki 5 elemen. Yang pertama ada tindakan, yang kedua ada adegan, yang ketiga ada agen, yang keempat ada agensi, dan terakhir ada tujuan. Dan untuk lebih memahami bagaimana metode depentat ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menerapkan metode ini pada contoh kasus Syahrini. Contoh kasus pada Syahrini. Yang pertama ada tindakan. Burke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang.
Dalam kasus Syahrini dan bulu matanya, tindakannya adalah Syahrini meluncurkan bulu mata hasil karyanya sendiri. Dan yang kedua, ada adegan konteks yang melingkupi tindakan. Dalam kasus Syahrini, adegan termasuk saat dimana Syahrini menjadi trend center ketika gaya Syahrini booming. Yang keempat, ada agen atau orang-orang yang melakukan tindakan. Dalam kasus ini, Syahrini adalah agen yang melakukan tindakan, yaitu meluncurkan bulu mata palsu. Dan yang keempat, ada agensi atau cara-cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Penceritaan Syahrini di media massa tentang fashionnya, terutama bulu matanya, adalah agensi di sini. Dan yang terakhir adalah tujuan atau hasil akhir yang ada di dalam bentuk agen untuk tindakan mengapa tindakan itu dilakukan. Syahrini berargumen tujuannya untuk benar-benar berbisnis bulu mata palsu. Itu adalah tujuan Syahrini. Jadi, dengan adanya metode pentat dan contoh kasus Syahrini pada hari ini, memudahkan kita untuk lebih memahami teori dramatisme itu dengan simbolik-simbolik, yaitu elemen-elemen pentat. Sekian dari saya, terima kasih.